udah data masuk semuanya 27. Tapi ini masih nunggu pada perjalanan. Tapi kalau mau kuota 30 juga ada kan belum periksa di sana. Bicaranya siapa yang menitipkan? Udah 27. Ya, iya. Enggak ada gitu mah. Siapa yang menitipkan orang tuanya itu kita terima. Bantuan mana ya? Kunaon ieu teh? Budak teh kunaon dititip ke. Kurang disiplin. Bolos wae. Hari bolos mah dengan disiplin akhirnya sareng ngelawan. Di sekolah. Budak ayeuna mah gitu resepna teh ngelawan. Jadi ampun di bejaan ngelawan. Hah? Oh, di bejaan ngelawan. Leres, Pak. Budak subuh ke budak. kepada Pasar Tunggur. Taufik Hidayat. Tidak diajar. Hayangna mau motoran. Nah, itu. Benar. Keur meuli motorna duitna eueuh. Ayeuna nginjem. Ah, geus nginjem. Isukna keur DP unggul cicilanna teu boga nginjem deui. Ada Irfan. Atuh bikin Ada ieu. Irfan dari SMA Jadi Pasawahan. kamu dibere nyangan duit bener tuh. Leres, Pak. Rafi Geus lah tip bener satu juta. Christopher Segi. Saya diatur ada sekolah sering bolos. Motor aja Tiga duit knalpot nyusahkeun kolot coba kolot neangan duit hese Leres itu teh. unjak aju unjam injem kan itu kan pertama KMBK Bang Emok sebenarnya. Bang Emok 2 MBK terus syariah Mohon. koperasi sama kata tangga jadi hiji orang tua nginjem duit kalima gara-gara naon gara-gara nulungan hayang budakna. Jadi ini kesulitannya, problemnya ini diantaranya kalau usia-usia SMP itu pada pengen motor rata-rata satu pengen motor, yang kedua malamnya begadang susah tidur, paginya susah bangun, suruh berangkat ke sekolah, berangkat dari rumah nggak nyampe ke sekolah aja. Gitu hampir tiap. Bener teh sarua teh. Dia pasti masalahnya sarua. Dicarek, makanya bolos. Nah eta, dicarek ku polosna ngalawan. 2 bulan Alpana ngalawan. Ya. Heeh. Bae jujur aja cepat kudu terbuka kudu nyaho. Jadi di itu panggil aya psikolog. Konseling ditanya hiji-hiji budak teh kayak di ditu teh. Jadi problemnya nu dihadapi ku naon. Jadi budak senang ngungkapkeun. Ayeuna ge budak SMP nu di resume. Nulis. Oh, kieu. Ku psikolog ditanya senang ngungkapkeun isi hatina. Kanyawan cara nanganin anak kieu. Jadi geus arah loh Pak. Geus arah di Balik sekolah jam 4 subuh nemen dongkap. Kan pagi selesai udah. Terus jadi omongan tetangga. Hah? Ya harus Pak. Jadi omongan tetangga. Otak geus ulah asa-asa ngomongkeun Pak. Ulah tetangga geus ngomongkeun budak-budak kedul. Sudah budak teh cenah di ditu dekat sekolah. Dekat sekolah bolos nongkrong. Ayeuna teh tadi teh Kang Dedi teh Pak Gubernur teh. Ieu nya kunaon sih ayeuna nyieun kebijakan geus nu bararengal nu hese diatur geus titipkeun wae di resimen eta cenah dilatih atau di barak militer cenah dilatih. Jadi balik we disiplin jadi bere buku saku balik. Bere suku bere penugasan naon tugasna ngajak babaturan sudah cenah disiplin. Ditulis dipantau perkembangan anak. Jadi atas keikhlasan keriduan keinginan orang tua. Terus. Ya, mangga ayeuna ke atas angkat soalnya Pak Gubernur ngantos itu jam 8. Yuk. Penting begadang. Isuk gede kuda. Sekolah bolos wae. Sekolah bolos wae. Motor hayang. Duit tegableug. Nginjem ka Bang Emok. Keur DP-na jujur. Teu, amat di mana duitna ngajual pare? Jual pare. Ngajual pare, ngajual sawah. Orang tua siswa dan guru BK sekolah. Tapi dengan adanya mudah-mudahan ke depan ada perubahan karena terutama disiplin ya. Bisa nggak
nggak merasa malu walaupun bagaimanapun juga kembali ke diri saya sendiri. Selamat pagi. Pagi. Oh, can ngartieun. Selamat pagi. Pagi. Itu atuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Gitu ngomongna. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, nanti lihat ya perkembangannya setelah 3 hari di sana. Pasti lebih sigap, pasti lebih kompak ya. Dianya sing balalader kasep. Ya. Aina di situ dilatih disiplin. Jadi di sana kita latihan disiplin. Terus pelajaran kita ketinggalan enggak? Di sana tetap kita mengikuti pelajaran sekolah. Nu ujian ngilu ujian, nu sakola ngilu sakola. Mungkin di situ oke aya psikolog. Sok ngobrol jeung psikolog sampaikan unek-unek ka kolot urusan unek-unek sampaikan. Ya. Ade sing betah di situ sing karunya ka kolot, sing karunya ka diri. Sing karu dilatih dirindam ya. Ade sing sehat awakna, sing sehat pikiranana, sing sehat hatena. Supaya naon? Supaya cager, bager, bener, pinter, tur sigar. Ya, sok hati-hati di jalan. Wilujeng. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi saya bisa melihat kesigapan Bapak Ibu, gitu ya. Kita bahwa ini adalah ikhtiar kita untuk merubah anak-anak kita. Tidak ada masalah yang berdiri sendiri ya Bu. Ini anak-anak kayak gini, dimanapun, anak siapapun, itu bukan masalah tunggal. Itu ada kontribusi orang tuanya, itu yang paling besar biasanya. Ada kontribusi lingkungannya, ada kontribusi guru-gurunya, termasuk guru BK-nya. Nah, maka ini bukan upaya penyelesaian secara mandiri oleh Rindam. Maka waktu saya rapat dengan Pak KCD, itu saya kumpulkan semuanya, termasuk KPAI, ya, termasuk dinas sosial, gitu, psikolognya juga ada. Gitu. Nah, maka secara berkepanjangan nanti ini kan program 6 bulan. Kalau di Purwakarta itu guru BK itu memegang konseling 1 berbanding 3. Jadi anak yang ada di resimen itu 1 guru BK pegang 3 orang anak tuh di konseling terus. Cukup anaknya saja? Tidak. Orang tuanya yang jadi sumber masalah itu orang tua. Gitu. Jadi orang tua itu sumber yang menjadi masalah anak-anak mereka sebenarnya. Jadi orang tuanya juga harus di konseling gitu. Kita menyebutnya parenting atau apalah biasanya gitu. Nah, ini tugas bersama kita Pak. Jadi kita kepala sekolah nih Pak Budi, kepala sekolah tidak cukup ini menyerahkan ini ke kita, harus satu nanti menyiapkan pembelajarannya, koordinasikan ini dengan Dinas Pendidikan Provinsi nanti Pak. Apakah mau disiapkan guru khusus dengan pembelajaran berdiferensiasi atau seperti apa? Kan dari 30, satu kelas 30, kan ada yang anak kelas berapa? Kelas 10. Ada 10, ada kelas 11, ada yang 12. Dari sisi jenjang udah berbeda. Belum dari sisi kedalaman materi pasti berbeda juga. Nah, maka nanti Dinas Pendidikan harus mempunyai tim guru layanan pendidikan yang bisa ngajar perbedaan individual gitu. Disiapkan, kan nggak mungkin ada 13 mata pelajaran datang semua ke kelas kan. Nah, ini harus dipersiapkan Pak, biar nanti nggak ada isu ini anak-anak nggak belajar, walaupun secara ini mereka juga belajar di situ kan, belajar pada aspek yang lain karakter, tapi kan tetap itu dari sisi aspek kita sebagai layanan harus dipenuhin layanan kurikulumnya gitu. Terus nanti harus ada, karena ini Purwakarta, harus ada tim khusus petugas bimbingan konseling yang nongkrong di situ mewawancarai 30 orang itu. 1 berbanding 4, 1 berbanding 5. Nanti MGBK-nya lebih tahu itu berapa efektivitas layanan 1 orang guru terhadap anaknya. Lalu psikolog itu harus disiapin. Pak Kasih nanti udah ada psikolog dari Rindam, benar kan? Jadi bilang gitu, cukup nggak? Tidak cukup Pak. Karena apa? Harus melibatkan P2 TP2A psikolog yang ada di sana.
atau KPAI. Kenapa partisipasi semesta Mas melibatkan TNI? Dan ini inovasi, yang namanya inovasi di mana-mana di senaya aturanana. Orang tarekah ikhtiar inovasi temuan baru gitu. Nggak ada tuh. Nggak ada di Kemendikbudnya ini harus dengan, nggak ada. Ini kan jalan kita untuk membuat sesuatu yang baru. Gitu. Itu banyak. Jadi ini harus dimitigasi masing-masing setiap anak yang berangkat secara berjenjang. Pertama oleh guru BK, kedua oleh kepala sekolah, ketiga oleh KCD-nya.